Benarkah Jokowi takut dengan ormas? Video kali ini saya persembahkan untuk seorang teman yang terus-menerus mendesak saya untuk menjawab pertanyaan di kepala dia. Teman saya itu bingung kenapa pemerintahan Jokowi seolah-olah memberi ruang kepada seorang Rizik, membiarkannya membuat kerumunan besar padahal ini masih masa pandemi. Saya pengen jawab sekarang. Melihat seseorang tidak bisa kita hakimi dengan apa yang dia lakukan sekarang. Kita harus melihat dulu rekam jejaknya, apa yang pernah dia lakukan, baru kita bisa mengambil kesimpulan siapa dia dan bagaimana karakternya. Kalau Jokowi takut dengan ormas, maka HTI tidak akan pernah dia bubarkan. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia adalah ormas yang bukan kaleng-kaleng. Dana mereka besar dari luar negeri. Umat mereka sangat militan karena memegang konsep negara khilafah seperti sebuah perjanjian dengan Tuhan. HTI adalah ormas yang sangat ideologis. Jejak Hizbut Tahrir di seluruh dunia selalu berakhir dengan rencana kudeta berdarah. Mereka nggak bermain-main di demo-demo besar. Mereka menyusup ke dalam militer dan mempengaruhi para tentara untuk melakukan pemberontakan. Hizbut Tahrir sangat paham rencana kudeta tanpa melibatkan tentara bukanlah sebuah kudeta karena militerlah yang memegang senjata. Tahun 2013, HTI menguasai GBK dengan jargon-jargon khilafahnya. Dan yang gilanya, deklarasi mereka untuk membentuk negara Islam bahkan diliput secara langsung oleh TVRI, stasiun televisi milik pemerintah yang punya moto menjalin persatuan dan kesatuan. Ini menandakan HTI punya jaringan sampai ke pemerintahan, mungkin juga sampai ke istana negara. Dan mereka mengklaim anggota Hizbut Tahrir di Indonesia sudah berjumlah 3 juta orang. Kenapa waktu itu SBY tidak berani membubarkan HTI? Padahal jelas-jelas ormas ini ingin membubarkan negara Republik Indonesia. Karena SBY takut tidak lagi mendapat suara dari anggota HTI. Maka mereka membiarkan begitu saja melakukan penyebaran ideologinya kemana-mana. Dan hanya pada masa Jokowi lah HTI secara ormas dibubarkan. Meski orang-orangnya juga tidak ditangkap karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Orang-orang HTI kemudian menyebar kemana-mana, menyusup dalam banyak ormas, mulai FPI sampai MUI. Mereka membangun kembali ideologi mereka dengan memakai kendaraan orang lain. Buat HTI, kendaraan boleh tidak ada, tetapi bukan berarti perjalanan mereka berhenti. 10 tahun masa pemerintahan SBY, beliau tidak sadar sudah membuat kerusakan di mana-mana karena pembiaran penyebaran ideologi di berbagai elemen, mulai kelurahan sampai pendidikan. Dan imbasnya baru kita rasakan sekarang waktu Jokowi menjadi presiden. Yang Jokowi lakukan pertama adalah memotong bantuan untuk ormas-ormas. Inilah yang membuat banyak ormas marah, terutama ormas agama yang selama ini selalu mendapat banyak bantuan dari pemerintah untuk hidup mereka. Dan sejak zaman Jokowi pemerintah inilah dia terus-menerus didemo oleh massa yang besar untuk digulingkan karena dinilai mengecewakan. Dan jangan salah kawan, di dalam ormas-ormas agama itu banyak sekali tokoh politik. Juga pengusaha yang selama ini memelihara mereka untuk kepentingan. Bahkan juga anggota militer yang tidak sadar kalau mereka dipakai sebagai kendaraan. Dan pada masa pemerintahan Jokowi ini, dia seperti mendapat buah dari benih intoleransi dan radikalisme yang sudah ditanam sejak lama. Seandainya saja Jokowi mau kompromi dengan mereka, tentu situasi akan terlihat aman dan baik-baik saja. Tetapi akar negeri ini terus-menerus digerus sampai pohon besar bernama NKRI ini kelak akan tumbang. Jadi teman, pada sisi mana kamu menghakimi kalau Jokowi takut dengan ormas? Pada periode pertama dia memerintah di tahun 2014 saja, Jokowi sudah berhadapan dengan mafia migas dan mafia pangan yang selama ini mendapat keuntungan triliunan rupiah setiap bulan. Kalau Jokowi berani berhadapan dengan para mafia elit itu, apakah mungkin dia takut dengan ormas radikal yang hanya segelintir itu? Jadi premis teman saya yang menganggap Jokowi takut dengan ormas jelas salah besar.
Bangunan logikanya runtuh ketika saya hadapkan dengan fakta dan sejarah apa yang pernah Jokowi lakukan. Terus kenapa kok dengan Rizik, Jokowi seperti kehilangan wibawa? Oke, saya coba jawab lagi. Apa sih definisi wibawa itu? Apakah kalau seorang presiden berhadapan dengan pemimpin ormas kecil itu berarti berwibawa? Jelaslah bukan levelnya. Jokowi nggak mau dijadikan alat panjat sosial oleh Rizik supaya dirinya menjadi lebih besar. Rizik biar urusannya gubernur aja untuk sekaligus memperlihatkan pada masyarakat bagaimana seorang kepala daerah menghadapi situasi di wilayahnya. Kan ini era otonomi daerah. Masa dikit-dikit kok presiden yang harus turun tangan. Terus gubernur dan wali kotanya kerjanya apa? Presiden punya urusan yang jauh lebih besar. Bagaimana meningkatkan ekonomi rakyatnya dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bagaimana mengelola kekayaan alam supaya bisa mensejahterakan bangsanya. Urusannya sudah ribuan triliun rupiah. Bukan recehan semisal menghadapi Rizik yang kelihatan besar, tapi sebetulnya dia rapuh di dalam. Urusan Rizik bukan urusan presiden dan tidak layak untuk diperhatikan. Kalau dia dibahas, ntar malah tambah gede kepala. Dan juga urusan Rizik hanya ada di Jakarta saja. Sedangkan Indonesia ini kan luas. Bukan hanya Jakarta. Ada 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota yang harus diurus. Dan sebagian besar dari mereka nggak penting dengan Rizik. Itulah makanya Jokowi punya niat untuk memindahkan ibu kota keluar pulau. Biar Jakarta ini jangan dianggap terlalu penting sehingga isu daerah selalu menjadi isu nasional. Kalaupun pemerintah terlihat lemah menghadapi ormas seperti FPI, sebenarnya nggak bisa juga kita hakimi seperti itu. Tegas bukan berarti keras. Dan terbukti di banyak negara Timur Tengah dan di Afrika, kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Api ketika ditemukan dengan api lagi akan membesar dan bisa-bisa membakar negeri. Jadi yang dilakukan oleh Jokowi lebih baik mengisolasi api itu supaya tetap ada tapi nggak membakar kemana-mana. Permainan sekarang ini jauh lebih beradab. Urusannya ada di ekonomi, bukan sekedar sibuk melayani demo-demo besar yang memaksakan kehendak di politik. Mau sebesar apapun Rizik demo, mau sekuat apapun dana mereka, tidak akan pernah menjatuhkan presiden dari kursi jabatannya. Kalau mau tarung beneran, buat partai dan silakan perang di 2024. Memang urusan Rizik ini seperti duri di dalam daging pemerintah. Dia dimanfaatkan banyak elit politik untuk menaikkan suara, meski anehnya elit yang memanfaatkan Rizik juga nggak pernah menang-menang. Pilpres 2 periode masih dimenangkan oleh kelompok moderat dari semua agama. Gerindra sejak 2014 selalu dekat dengan Rizik. Dan buktinya Prabowo nggak jadi presiden juga. Sekarang Gerindra lewat Fadlizon kembali dekatin Rizik supaya suara Gerindra tetap terjaga. Bahkan Gerindra buru-buru mengklaim kalau kepulangan Rizik karena fasilitas dari Prabowo yang sudah pernah berjanji untuk memulangkan dia. Begitu pentingnya Rizik untuk Gerindra, meski dia tidak pernah membuat Gerindra menang dan menjadikan Prabowo sebagai presiden. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, menarik sekali kalau kita membahas mengenai ormas ya. Di Indonesia, kalau kita mengingat di tahun-tahun sebelumnya, dari zaman Pak SBY ya, di 2000 berapa itu ya. Lalu kemudian di 2014-an, 19 dan sampai seterusnya. Ya, tadi banyak sekali yang dijelaskan oleh Bung Denny Siregar juga bagaimana Pak Jokowi melawan ormas ya, yang memang semacam ini kayak membawakan ormas keagamaan gitu ya, yang mungkin kita pernah dulu mendengar ingin membuat negara Indonesia menjadi negara khilafah atau menjadikan Indonesia sebagai syariat Islam atau apa gitu ya. Tapi memang hal itu tidak mungkin bisa terjadi rasa-rasanya karena bagaimanapun kita lihat Indonesia ya penuh dengan berbagai suku ya, agama, ras, budaya dan sebagainya. Makanya kita ya ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Persatuan Indonesia dan sebagainya.
Tapi saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana. Tentu di sini ada penilaian dari teman-teman kita. Saya akan coba bacakan dari penyampaian ini. Semoga banyak muncul sosok-sosok kayak Denny Siregar, Islah Bahrawi, kaum muda pemberani untuk kebinekaan. Karena barang itu ya enak dipaksa kok disamakan barang sama khilafah. Coba kita cari komentar yang luar biasa ya. Sebetulnya komentarnya luar biasa juga sih ya. Tapi ini di spam ya, banyak sekali nih. Benar sekali yang abang cerahkan, sekarang matikan politik apa nih? Politik tajamnya gitu ya. Kemudian hancurkan ormas-ormas. Y pakai bukena. Yang kelihatan takut Pak Mahfud MD gara-gara ormas geruduk rumah ibunya, kasihan. Gak ada ormas yang perlu ditakuti, cuma negara ini punya aturan yang bisa ikut aturan, ya bisa dibubarkan. Ormas arogan gak dibutuhkan negara. Yang gak dibutuhkan negara ini, walau mengatasnamakan apa saja. Indonesia punya penilaian sendiri. Persatuan adalah nomor satu. Bila ormas coba lewat jalur pemecah belah, umat segera bredel dan bekukan ya dengan bukan itu. Jangan coba-coba bikin gaduh di negeri ini, apalagi ormas produk luar negeri. Kami tidak suka dicerai-berai, kami akan melawan. Oke, kemudian terima kasih Bung Denny atas pencerahannya. Semoga bisa membuka mata hati orang-orang yang selama ini tertutup. Ya Allah, berikan presiden pengganti seperti Jokowi. Kalau boleh yang lebih dari Jokowi, damailah negeriku tercinta. Amin. Ya, sebetulnya banyak sekali di sini ya komentar teman-teman kita ya. Coba saya lihat lagi. Pak Jokowi takutnya cuma berbuat salah sama Allah. Ormas yang radikal, intoleran, ngapain ditakuti? Mereka cuma orang busuk berkedok agama, jelmaan iblis. Nah, sering sekali juga kita melihat ya ormas-ormas yang berbau keagamaan lah itu ya. Ya, tapi saya nggak terlalu jauh lah ke sana gitu ya. Tetapi memang itu sering sekali muncul. Ada tadi nama Rizik Sihab ya. Ada siapa lagi 212 ya. Macam-macam ya. Ada HTI gitu ya. Pemelihara HTI rejim SBY. Astagfirullah. Aibmu akan terbuka karena niat jahat. Allah tidak mengizinkan ajab dan laknat yang menjemput. Menurut saya pribadi setuju untuk diperpanjang 2 kalau perlu seumur hidup, itu lebih bagus. Yang utama bisa menjadi pilihan rakyat se-Nusantara. Ya, karena kalau saya pikir benar kata Bang Denny. Ini selama ada 7 presiden hanya Jokowi yang berani melangkah untuk masa depan bangsa Indonesia. Terbukti semua dibangun merata sampai Nusantara. Kalau ada yang bicara SBY paling banyak proyek, itu salah besar. Justru Jokowi yang meneruskan proyeknya yang ditinggalkan Pak SBY. Yang mangkrak ada 80-an proyek yang ditinggalkan SBY. Harusnya bangga dong punya pengganti seorang anak tukang kayu. Ternyata hebat, punya nyali besar sampai negara-negara lain. Ya, ini juga mengumumkan terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita dukung Jokowi, rakyat. Kita jangan dengerin masalah hutang-hutang, semua ninggalin utang. Tetapi kalau Jokowi ada buktinya, kalau yang benar-benar gak buta warna, inilah presiden dicaci maki, terhina, semua hanya dibiarkan. Ya, tidak mau ambil pusing. Itu kalau zaman Soeharto udah bisa hilang tiba-tiba gitu ya. Hilang darakan tuh kalau zaman Soeharto. Memang kita melihat kesederhanaan Pak Jokowi, dibilang presiden pelongo-pelongo lah, macam-macam. Dituduh PKI, ya banyak sekali ya. Tapi beliau tetap sabar ya. Mungkin ada pendapat lain, boleh silakan teman-teman sampaikan di komentar ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI, salam inspirasi, salam dan sampai jumpa.